Baik, kali ini saya akan membahas sunscreen dari RH dengan harga sekitar 100 sampai 120 ribu tergantung di mana kamu membelinya. Oke, nah ini adalah RH Perfect Shield Helios SPF 50 PA+++ Daily Sunscreen. Nah, di sini itu justru yang dibanggakan bukan perlindungan terhadap sinar UV-nya aja, tapi juga membanggakan ada di sini namanya Skin Protector with PM2,5 Shield. Apa itu Om? Jadi gini, gambaran simpelnya aja. Jadi dia itu bisa melindungi kamu dari partikel yang kecil kalau ada polusi yang ingin menempel di wajah kamu. Iya. Jadi di situ. Tapi bagaimana sih pandangan pribadi saya kalau saya boleh berpendapat, Om? Iya, kalau saya boleh berpendapat, walaupun saya sudah pakai skincare yang anti polusi, tetap saya akan menjauhi sumber-sumber polusi atau ya udara kotor di sekitar kita tetap. Oke, saya nggak akan semena-mena itu ya, mentang-mentang wah udah anti polusi ini hajar aja, enggak. Nah, saya akan membahas bahwa sunscreen ini termasuk chemical sunscreen. Dia masih ada kandungan parabennya. Jadi untuk kulit yang sensitif ya tolong ya kamu perhatikanlah si kandungan di sininya itu. Iya. Nah, bagaimana dengan teksturnya? Teksturnya itu lotion putih sedikit kuning. Iya, sedikit kuning termasuk yang pekat. Nah, kalau sudah kamu oleskan, ini wanginya agak-agak kimia gitulah ya. Ya, bukan favorit saya tapi ya itu wanginya agak kimia. Nanti kamu bisa lihat tangan saya itu agak-agak glossy. Nanti saya akan lihatkan di jidat saya juga. Oke. Nah, saya akan coba oleskan di jidat saya. Memang agak butuh waktu untuk meresap ya. Butuh text time ini. Dan kalau kamu lihat, mungkin saya nggak tahu kelihatan apa enggak di kamera, ini agak kelihatan glossy. Iya, sesudahnya itu, sesudah kamu ratakan, sesudah kamu pakai dan dia sudah meresap, akan sedikit kelihatan kulit kamu itu glossy. Iya. Sorry kalau masih agak cemong nih, saya nggak langsung lihat ke kaca, tapi saya lihat ke kamera. Oke, biarinlah. Nah, bagaimana Om pengalaman pakainya? Pengalaman pakai saya, saat saya pakai 2 jam pertama, wajah memang lembab dan juga kelihatan masih agak glossy gitu ya. Nah, sayangnya di area pipi saya ini yang memang sensitif, kok agak-agak ada kemerahan ya. Kenapa ya? Apa yang nggak cocok di sayanya? Nah, saya lanjutkan, saya pakai seharian untuk pergi gitu ya. Pokoknya seharian dari mulai berangkat sampai saya pulang lagi ke rumah, memang masih terasa lembab dan kelihatan muka juga masih glossy. Kok ada muncul? Ini mah di saya pribadi aja ya. Di saya pribadi loh ya. Kok ada muncul kayak anak jerawat? Iya, di beberapa bagian wajah saya. Bukan di satu titik aja gitu ya. Kenapa ini? Saat saya pakai hari berikutnya lagi gitu ya. Kok malah ada beberapa beruntusan muncul di jidat saya juga. Nah, saya berpikir mungkin ada yang nggak cocok di sayanya. Nah, bagaimana dengan perlindungan dari sinar mataharinya Om saat Om pakai di siang hari? Saat saya pakai di siang hari, jam 11 sampai jam 12 siang gitu ya, memang matahari masih terasa agak terik, masih agak terasa panas gitu di wajah saya. Jadi kalau dibandingkan Avoskin yang saya bahas sebelumnya itu masih kerasa lebih mantap yang Avoskin itu untuk melindungi dari terik matahari. Nah, tapi kalau udah saya hapus gitu ya, saya double cleansing dan saya sangat merasa kamu perlu banget double cleansing kalau sudah memakai si sunscreen ini dengan kapas dan micellar water ya tentunya. Mungkin wajah masih kelihatannya nggak gosong. Jadi memang dia benar-benar melindungi dari sinar matahari. Oke, nah bagaimana Om kesimpulannya? Untuk saya kesimpulannya mungkin saya belum cocok aja. Jadi saya masih ada ya muncul jerawat dan juga ada beruntusan di beberapa bagian wajah saya. Dan saya juga merasa
protectionnya terhadap sinar matahari juga masih biasa aja dibandingkan dengan skincare dengan harga yang sama ya. Ini kan harganya udah 100 sampai 120 ribu. Di situ masih ada Avoskin gitu ya. Masih ada lagi produk dari L'Oreal yang baru keluar ya. Jadi masih banyak pilihan. Jadi saya sih masih biasa aja, malah saya belum cocok dengan produk ini. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Thank you very much. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe di channel Ngovi Dedi. Oke, saya akan update skincare khusus yang memang saya tidak bisa upload di Dedi Lifestyle. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.